Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya Ciptaning, pengasuh Majelis Dzikir dan Tasawuf Sirul Asro Surabaya. Mungkin kita semua sudah menyangka bahwa diri kita ini telah merdeka dari sebuah penjajahan, yang mana bangsa Indonesia ini pernah dijajah selama 350 tahun. Selama proses penjajahan itu banyak sekali kekayaan bangsa ini serta budaya bangsa ini telah diambil oleh bangsa lain, dirampas oleh bangsa lain, dirampok oleh bangsa lain. Secara fisik, secara lahiriah kita telah merdeka, tetapi di dalam 350 tahun itu telah merampok kemerdekaan jiwa, kemerdekaan rasa, kemerdekaan DNA dari bangsa Indonesia itu sendiri. Khususnya adalah DNA bangsa Indonesia itu dirusak. Ingat bahwa DNA bangsa Indonesia adalah bangsa Trah Raja dan bangsa Trah Brahmana, yang bagaimana mereka mempraktekkan Trah Raja, Trah Brahmana, Trah Satria itu di dalam setiap aspek kehidupan leluhur kita. Gentleman berani bertanggung jawab dengan apa yang diucapkan, apa yang dilakukan. Sabdo Pandito Ratu, apabila sudah mengucap sesuatu, maka hatinya akan dipaksa untuk mengikuti, perasaannya akan dipaksa untuk mengikuti, tingkah lakunya akan dipaksa oleh dirinya sendiri untuk mengikuti apa-apa yang telah diucapkan. Karena bagi leluhur kita, sebuah ucapan adalah sebuah sumpah. Sebuah ucapan adalah cerminan dari apa yang ada di dalam dirinya. Sebuah ucapan adalah manifestasi daripada apa-apa yang ada di dalam dirinya, yang mencerminkan kepribadian daripada dirinya. Jadi Trah Raja, Trah Brahmana, Trah Satria itu bukan sebuah sebutan, tetapi adalah sebuah sikap, sebuah budaya, sebuah tradisi yang telah dibangun oleh leluhur kita, sehingga di dalam setiap perkataannya harus komitmen, harus seimbang dengan hatinya, harus seimbang dengan perbuatannya, sehingga dikatakan Sabdo Pandito Ratu. Sekali mengucap maka tidak akan pernah ditarik kembali. Sifat Satria, sifat Brahmana dan sifat Raja yang telah bertahun-tahun bahkan ratusan atau ribuan tahun ditanamkan, ditumbuh kembangkan oleh leluhur kita, porak-poranda, oleh intimidasi, oleh adu domba, oleh perampokan, oleh pemerkosaan dari penjajah selama 35 tahun. Bagaimana caranya mereka merampok jiwa kita, merampok DNA bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia ini DNA-nya terputus dari DNA leluhurnya, yaitu DNA Brahmana, Raja, dan Satria. Sehingga DNA bangsa ini yang tertinggal adalah
DNA Sudra, yaitu orang yang mudah menyogok, orang yang mudah disuap dan menyuap, orang yang mudah ingkar, orang yang khianat, orang yang mudah memperjualbelikan harga dirinya, jabatannya, bahkan agamanya atau bangsanya untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Inilah yang terjadi dengan bangsa Indonesia ini. Yang tertinggal sekarang adalah DNA Sudra. Suatu contoh, kita ini sangat sulit untuk disiplin. Buang puntung rokok sembarangan, bahkan sudah ditulis, diingatkan, ada tulisan di papan, ada tulisan di tembok, ada tulisan di dinding untuk tidak membuang sampah sembarangan atau untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan. Tetapi apa yang terjadi? Seakan tulisan itu tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya, sehingga tidak menggugah kesadaran di dalam dirinya untuk berbuat, untuk patuh, sehingga tertib, bersih, disiplin di dalam lingkungannya. Berbeda dengan orang-orang di luar negeri, mereka tidak mengenal budaya yang adiluhung. Bahkan orang-orang barat itu agamanya juga tidak seperti agama Islam yang kita anut. Kadang mereka juga tidak beragama. Tapi kenapa mereka disiplin? Banyak sekali kita mendapatkan berita bahwa ada turis dari luar negeri ke Indonesia sibuk memungut puntung rokok, sibuk memungut sampah untuk dibersihkan dan ditempatkan atau dibuang pada tempatnya. Kedisiplinan kita ini mulai pudar karena DNA yang ada di dalam diri kita yang tertinggal adalah DNA Sudra. Sedangkan DNA Raja, DNA Satria, DNA Brahmana dari leluhur kita telah dirampas, dirampok, diintimidasi oleh penjajah selama 350 tahun. DNA suatu gen, DNA suatu keturunan baru bisa diperbarui kembali selama 7 turun. Ya, kalau kita rusak nih, saat ini kita menjadi orang yang rusak hati kita, rusak kehidupan kita, rusak agama kita, rusak segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Maka ini 7 turun baru bisa diperbaiki. Andai kata kita ini telah putus 7 turun dari atas kita, kita rusak saat ini, kehidupan kita, agama kita, rezeki kita, rumah tangga kita, dan lain sebagainya rusak. Maka 7 turun ini baru bisa diperbaiki. Begitu juga kalau hari ini kita mampu memperbaiki DNA kita dengan melakukan penyempurnaan melalui perjalanan rohani, melalui perjalanan spiritual. Salah satunya adalah dengan meditasi kuantum. Ya, di dalam teknik meditasi kuantum itu ada proses untuk menyempurnakan perjalanan rohaninya sendiri, juga menyempurnakan perjalanan rohani leluhur serta anak cucu. Itu adalah proses bagaimana diri kita mengembalikan DNA Raja, DNA Brahmana, DNA Satria yang telah ditumbuh kembangkan oleh leluhur kita ke dalam diri kita,
ke dalam anak cucu kita dengan jalan spiritual, dengan jalan melakukan sebuah praktek atau metode spiritual yang telah dijalani oleh leluhur kita. Salah satunya adalah meditasi quantum. Dengan menetralkan unsur api, angin, air, tanah, barulah menuju alam cahaya yang merupakan asal kejadian daripada diri manusia itu sendiri. Apabila kita telah mampu menyempurnakan DNA kita melalui laku spiritual dan kita menemukan keberkahan di dalam hidup ini, baik peningkatan secara duniawi, spiritual, keagamaan, dan lain sebagainya yang membuat kualitas kehidupan kita itu baik dan bagus, maka akan diwariskan kebaikan itu, kesempurnaan itu ke dalam 7 turun kita. Barulah setelah 7 turun itu ada regenerasi di dalam kualitas DNA manusia, atau justru sebaliknya menuju kehancuran atau kerusakan anak turun kita yang ke-7. Maka di dalam istilah Jawa itu ada istilah 7 turunan. 7 turunan itu kalau kita kalkulasi umurnya adalah 350 tahun. Berarti masa penjajahan Nusantara ini selama 350 tahun, berarti 1 generasi. 7 turun yang ada di dalam sistem masyarakat Indonesia ini, DNA-nya dirampok, DNA-nya dirusak, sehingga dicekoi dengan metode, dengan filosofi, dengan budaya dari luar negeri, mudah masuk, sehingga diri kita itu dijauhkan dengan budaya bangsa kita sendiri, dengan budaya nenek moyang sendiri. Kita dijauhkan dari keris, ya, kita dijauhkan dari adab sopan santun kita kepada orang yang lebih tua. Kita dijauhkan dari upacara adat, dari tradisi, ya, dari macam-macam. Tujuannya adalah agar kita tidak mempunyai akar di dalam kehidupan kita, sehingga mudah digoyahkan, diiming-imingi dengan metode, dengan pembelajaran sesuatu yang di luar diri kita. Muncullah pelatihan-pelatihan yang mengeksplor alam bawah sadar dengan mengatasnamakan kesadaran murni, keberlimpahan, finansial, diburu uang, dan lain sebagainya, yang berangkat dari sebuah permainan akal, permainan pikiran, permainan alam bawah sadar, dengan pelatihan-pelatihan yang membayar mahal. Padahal sebenarnya alam bawah sadar itu bukan untuk keluar, bukan untuk menyatakan sesuatu yang ada di dalam memorinya, yang ada di dalam rekaman di alam bawah sadarnya. Tetapi alam bawah sadar itu adalah untuk merekam sesuatu, untuk menyimpan memori, agar kita berhati-hati, agar kita tidak mengulang lagi, agar kita introspeksi, sehingga perjalanan pandangan daripada alam bawah sadar itu ke dalam, bukan keluar, bukan untuk menyatakan uang, bukan untuk menyatakan suatu kondisi yang berlimpah dengan materi, bukan. Apabila kita mengikuti sebuah metode, sebuah pelatihan yang mengataskan spiritual,
kesadaran murnikah, kekosongan yang abadikah, rasa sejatikah, tetapi ujung-ujungnya hanya untuk memvisualisasikan sesuatu yang bersifat kebendaan termasuk uang dan lain sebagainya. Ketahuilah, itu adalah penjajahan. Selanjutnya, setelah kita dijajah fisik kita selama 350 tahun, selanjutnya kita dijajah mental kita, cara berpikir kita, kesadaran kita, bahwa hidup ini adalah berdiri ada karena materi. Bahwa hidup ini disokong oleh materi. Tujuan hidup ini adalah untuk mendapatkan materi dan materi. Pelatihan-pelatihan mereka tidak menyentuh hati sama sekali. Tidak menyentuh sesuatu. Bagaimana mengajarkan tentang ajaran leluhur kita yang adiluhung, bagaimana berserah diri, bagaimana ikhlas, bagaimana bekerja di dalam keberserahan, bagaimana berusaha di dalam keikhlasan, bagaimana ikhtiar di dalam kesabaran. Tidak, segala sesuatunya termotivasi dengan menyatakan uang dan finansial yang lainnya. Sahabatku, meditasi kuantum dimanapun berada, laku daripada seorang brahmana, seorang satria, dan seorang raja adalah topo broto atau tapa brata atau semeti. Begitu arifnya leluhur kita, sehingga yang di dalam keutamaannya, seseorang itu di dalam melakukan ritual, seseorang itu di dalam melakukan topo broto. Setelah seseorang itu lulus di dalam topo broto, di dalam penyepian, tapa brata di dalam penyepian, maka langkah selanjutnya adalah topo broto ngrame. Topo ngrame, tapa ngrame. Apa yang disebut topo ngrame atau tapa ngrame? Bagaimana dia hidup bersosial masyarakat dengan selalu menyadari bahwa dia berinteraksi, bekerja, berumah tangga, bermasyarakat itu, beribadah, bersosialisasi ke dalam kehidupan yang lebih luas, kehidupan bermasyarakat, tetapi dia tetap di dalam kondisi topo broto atau yang dinamakan sholat daim atau yang dinamakan semedi atau yang dinamakan di dalam keadaan suwung. Begitu arifnya leluhur kita sehingga menamakan, mengartikan, memaknai, sehingga dilakukan dan dipraktekkan bahwa kehidupan ini adalah topo ngrame. Sehingga apapun yang dia lakukan di dalam bekerja adalah pengabdian, adalah pemeliharaan, adalah pemberian, adalah penjagaan. Apapun yang dia lakukan, sehingga jauh dari kata ingin mendapat keuntungan diri sendiri, apalagi sampai menjual agama, menjual harga diri, menjual jabatan, menjual ayat, menjual macam-macam, menjual ilmu dan lain sebagainya. Tidak. Kenapa dia tidak menjual sesuatu di dalam kehidupannya? Karena dia memahami bahwa hidup ini adalah topo broto, hidup ini adalah semati, hidup ini adalah memasrahkan seluruhnya kepada Tuhannya. Hidup ini adalah proses bagaimana kita melihat
wajah Tuhan dimanapun kita memandang. Sehingga pengabdian itu muncul. Pengabdian inilah yang dinamakan Abdullah. Pengabdian inilah sifat-sifat daripada Rasulullah, sifat-sifat daripada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujungnya ke sana. Jadi marilah kita kembali kepada tradisi kita. Kita tidak akan pernah kuat menghadapi persaingan di dalam kehidupan ini apabila kita tidak memperbaiki DNA kita dengan memperbanyak meditasi, memperbanyak ritual, memperbanyak upacara adat, menguri-nguri, mensuri tauladani, menjalankan sesuatu ritual yang telah dicontohkan oleh leluhur kita, oleh mbah-mbah kita, agar hidup kita ini mempunyai akar yang kuat, tidak mudah dijauhkan, tidak mudah dijajah diri kita, mental kita, hati kita, ideologi kita, kepercayaan kita oleh sesuatu di luar diri kita. Jadilah diri yang kuat. Marilah kita perbaiki DNA kita, sehingga kita mampu kembali menemukan kemakmuran, menemukan kesempurnaan asal kejadian diri kita, sehingga hidup kita menjadi mudah, hidup kita menjadi indah, fitini fitunia wal akhirah. Cukup sekian, semoga manfaat. Ingat, tetap waras dan tetap fokus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.